Pernah nggak kamu ngerasa capek banget buat ngejar ini itu? Kadang belajar buat ujian, kadang ngerjain tugas yang numpuk, kadang ngejar deadline, atau lain sebagainya. Rasanya, hidup ini tuh isinya cuma grinding, hustling, dan kerja keras doang. Atau mungkin kamu sudah berada di tahap di mana ketika mendengar kata produktif, bawaannya udah ngerasa capek duluan. Seolah-olah kita harus terus berlari, terus konsisten, dan nyelesain to-do list yang nggak ada habisnya. Rasanya, perjalanan buat menjadi produktif itu benar-benar menyiksa. Tapi, apakah kalau mau produktif, kita harus beneran tersiksa? Nah, jawaban atas pertanyaan ini bisa kita temukan dalam buku Feel Good Productivity. Buku ini ditulis oleh seorang dokter, YouTuber, pebisnis, dan pakar produktivitas bernama Ali Abdaal. Aku sendiri udah nontonin channel beliau sekitar 5 tahunan lalu, dan mungkin jika kamu sadar beberapa konten yang ada di channel ini awalnya juga terinspirasi dari kontennya. Ali punya pandangan yang sedikit agak beda soal produktivitas. Dalam bukunya, dia menyatakan bahwa ternyata bukan sukses yang bikin kita bahagia, tapi justru perasaan bahagia itulah yang bikin kita sukses. Kita pasti pernah ngeliat kan orang-orang kaya tuh hidupnya kayak happy banget. Sebut aja nama-nama kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau tokoh-tokoh lokal yang kamu tahu. Kamu mungkin mikir, ya iyalah mereka bahagia, kan mereka kaya. Nah, Ali justru berpikir sebaliknya. Yang bikin mereka bahagia itu bukan karena mereka sukses, tapi karena bahagialah mereka jadi sukses. Bingung? Mari kita elaborasi. Ketika kita senang atau bahagia dalam mengerjakan sesuatu, kita akan mendapatkan energi yang meledak-ledak. Kemudian energi ini akan membuat kita jadi kreatif dan produktif. Ketika kita kreatif dan produktif pada suatu saat, mungkin kita akan mencapai kesuksesan. Dan ketika kita sukses, kita akan memperoleh mood yang bagus dan tentunya ini bikin kita bahagia. Dan begitupun seterusnya, siklus ini akan terus berlanjut. Selamat datang di channel Edutektif, di mana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan edukasi, teknologi, dan produktivitas yang berhubungan langsung dengan fenomena sosial di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kita akan masuk ke segmen baru, yaitu playlist belajar dari buku. Di kesempatan ini, kita akan mempelajari beberapa ilmu dari buku Feel Good Productivity. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, Energize atau cara mengisi energi. Kedua, Unblock atau cara mengatasi hambatan dan prokrastinasi. Dan ketiga, Sustain atau produktif yang berkelanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Premis pertama dari buku ini cukup menarik, yaitu orang yang menikmati apa yang mereka kerjakan pada akhirnya akan sukses di bidang itu. Ali sendiri contohnya. Siapapun yang ngikutin channelnya dari dulu pasti setuju bahwa dia tuh kayaknya selalu happy sama apa yang dia kerjain. Bahkan waktu masih jadi dokter secara full time dan dalam keadaan capek, dia masih sempat ngeluangin waktu di malam hari buat bikin video. Dan yang menariknya lagi, dia terlihat tetap ngerjainnya sambil tersenyum. Mungkin inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa dia bisa sesukses sekarang. Menurut berbagai penelitian yang ada di buku ini, sikap playful atau suka bermain itu nggak cuma bikin senang, tapi sikap ini juga bisa mengisi energi positif yang justru membuat kita jadi lebih produktif. Karena kalau suasana hati kita baik, kita akan mempunyai pilihan yang lebih banyak, lebih terbuka pada experience baru, dan lebih baik dalam mengolah informasi. Coba deh kita lihat seekor kucing yang suka main kejar-kejaran, atau anak kecil yang nggak ada capeknya lari-larian. Sekilas, kita melihat mereka hanya main-main aja, tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka nggak cuma main, tapi juga belajar. Dengan bermain, mereka jadi belajar skill baru, mengetes batas kemampuan, dan memuaskan rasa penasaran. Dengan ngelakuin ini secara terus-menerus, mereka akan terus berkembang tak terhentikan. Namun sayangnya, pas kita dewasa, cara ini kayak dipaksa untuk dihentikan. Kita sering dibilang untuk jangan main-main terus dan harus mulai serius. Akhirnya, kita berhenti mencoba hal baru, berhenti jadi penasaran, dan takut banget sama yang namanya gagal. Padahal, bermain merupakan salah satu sumber energi yang kita butuhkan. Tapi, ini nggak sepenuhnya salah kok. Memang benar bahwa terlalu sering bermain juga nggak baik. Namun, yang dimaksud dalam buku ini adalah bukan bermain game terus-terusan sampai begadang, tapi lebih ke mencari kesenangan dari apa yang sedang kita kerjakan. Contohnya, jika saat ini kamu masih sekolah atau kuliah, kamu bisa mulai menambahkan rasa penasaran ketika menghafal. Maksudnya, daripada cuma menghafal materi buat ujian, sekarang coba deketin dengan perspektif rasa penasaran. Misalnya, kamu anak kedokteran. Jangan cuma ngapalin nama-nama saraf buat lulus ujian doang. Tapi cobalah cari tahu dengan tulus gimana sih cara kerja sistem saraf, kok bisa ya otak yang ada di kepala ngirim sinyal ke tangan dalam sepersekian detik.
Nah, rasa penasaran kayak gini bikin proses belajar jadi lebih seru dan bikin informasinya nempel lebih lama. Ini namanya active learning, bukan passive memorizing. Kemudian ketika kamu gagal dalam suatu hal, cobalah lihat kegagalan itu sebagai sebuah data. Misalnya, ketika kamu salah dalam ngerjain soal latihan, itu bukan berarti kamu bodoh. Itu artinya kamu mendapatkan data terbaru. Data ini bisa kamu gunakan untuk menelusuri apa kesalahanmu. Jika kamu sudah tahu kesalahannya, kamu tinggal pelajari konsep yang masih kurang. Biar di ujian beneran kamu nggak salah lagi. Contoh lain, misalnya kamu ikut kepanitiaan atau magang di suatu tempat, tapi ternyata kamu nggak suka-suka amat sama tempat atau kerjaannya. Itu bukan berarti kamu buang-buang waktu, tapi itu adalah data biar kamu tahu apa yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka dari sebuah pekerjaan. Dengan pemikiran sederhana kayak gini, ini bisa meringankan beban pikiran dan terhindar dari yang namanya penyesalan. Selain itu, kita juga bisa meminjam pengalaman orang lain dengan menggunakan prinsip vicarious mastery. Gampangnya, ini adalah ide bahwa dengan hanya menonton orang yang berhasil mencapai sesuatu yang kamu usahakan, kamu juga akan lebih mungkin untuk berhasil. Ada sebuah studi di mana peneliti membagi anak-anak menjadi dua kelompok. Keduanya diminta untuk memanjat tebing dan diberi instruksi yang sama. Bedanya, satu kelompok diperlihatkan video orang yang berhasil memanjat tebing, sementara kelompok lainnya tidak. Hasilnya, kelompok yang menonton video orang yang sukses memanjat tebing, mereka secara signifikan jauh lebih berhasil menyelesaikan panjatannya daripada kelompok yang tidak. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah, hanya dengan menonton video kayak gini, membaca buku, atau dengerin cerita orang yang sukses, kita bisa menyerap banyak pelajaran tentang cara mencapai tahap yang kita inginkan. Selain itu, mengetahui pengalaman orang lain yang udah sukses duluan juga akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Kita sering mendengar bahwa obat dari rasa malas itu disiplin atau disuruh melawan rasa malasnya. Tapi menurut buku ini, bagi orang yang sudah di tahap super malas, disiplin aja nggak akan membantu. Ini sama aja kayak kita nyuruh orang depresi buat jadi ceria. Intinya, susah dan hampir nggak bisa. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara menggali lebih dalam atau membreakdown 5 pertanyaan. Maksudnya, kita tanya ke diri sendiri terkait masalah yang sedang kita hadapi sebanyak 5 kali. Misalnya, kita lagi sering kelihatan nggak segar dan mudah mengantuk. Kita bisa coba tanya ke diri sendiri. Kenapa kamu sering terlihat nggak segar dan mudah mengantuk? Karena aku capek. Kenapa kamu capek? Karena aku tidurnya kurang. Kenapa tidurnya kurang? Karena main game atau scroll sosmed sampai larut malam. Kenapa ngelakuinnya sampai larut malam? Karena itu satu-satunya cara biar rileks setelah stres seharian. Kenapa cuma itu caranya? Karena aku nggak tahu cara lainnya. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa solusi dari masalah tidak segar dan gampang mengantuk, bukan dengan memaksa cepat tidur, tapi mulai dulu dari mencari rutinitas malam yang lebih menenangkan, selain main game atau scroll sosmed sampai larut malam. Kamu masih ingat nggak hukum Newton pertama? Jika kamu lupa atau memang nggak tahu, hukum Newton pertama sederhananya menyatakan bahwa benda yang diam akan cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Jika ini kita hubungkan dalam konsep produktivitas, hukum ini juga berlaku. Kalau kamu terus-terusan mager, ya kamu bakalan mager terus. Beda kalau kamu lagi fokus ngerjain sesuatu, rasanya tuh kayak lebih gampang untuk lanjut terus. Jadi, daripada kamu terus-menerus males sambil nunggu mood yang bagus, lebih baik mulai aja dulu. Seringkali kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menunggu inspirasi atau momen yang pas. Misalnya, pas mau ngerjain skripsi. Akan lebih baik kalau kamu mulai dulu dari menulis apapun yang ada di kepala, karena kalimat pertama yang jelek jauh lebih baik daripada lembaran kosong. Dalam buku ini dijelaskan kalau penyebab burnout itu umumnya ada 3. Pertama, karena terlalu memaksa diri untuk bekerja secara non-stop. Kedua, karena energi terkuras atau kurang istirahat. Ketiga, ini yang paling bahaya dan paling banyak ditemui. Burnout jenis ini terjadi ketika kamu mengerjakan sesuatu yang nggak sejalan dengan nilai-nilai yang kamu anut. Cara mengatasi masalah ini sesederhana dengan melakukan lebih sedikit. Maksudnya, fokus aja pada beberapa hal yang benar-benar penting. Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang menguras energi tanpa memberi nilai tambah. Kemudian sadarilah bahwa multitasking itu hanya mitos. Manusia itu sebenarnya nggak bisa multitasking. Ketika kamu mengerjakan sesuatu secara bersamaan, itu bukan multitasking, tapi lebih ke mengalihkan fokus persekian detik antar tugas.
Selain itu, cobalah untuk menjadwalkan jam istirahat, karena menjadwalkan istirahat sama pentingnya dengan menjadwalkan pekerjaan. Istirahat pun bukan cuma tidur doang, ini tentang melakukan aktivitas yang benar-benar memulihkan energi fisik dan mental. Misalnya dengan ngelakuin hobi, bikin proyek pribadi, eksplorasi alam sekitar, atau sekedar melamun di taman. Jadi, apakah buku Feel Good Productivity ini layak dibaca? Jawabannya sangat layak. Yang dijelaskan di video ini hanyalah sebagian kecil dari isi bukunya. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak insight dengan membacanya secara langsung. Intinya, buku ini ngebahas gimana caranya kita bisa ngerjain lebih banyak hal, tapi dengan cara yang asik, bermakna, dan tahan lama. Buku ini menawarkan pergeseran paradigma dari yang tadinya produktivitas adalah tentang kedisiplinan dan kerja keras, menjadi produktivitas adalah tentang menemukan kesenangan dalam proses. Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%. Oleh karena itu, melalui channel membership, kamu dapat menikmati mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat menikmati fitur-fitur lain yang tersedia melalui 3 jenis penawaran. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati semua mind map eksklusifnya. Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, kamu juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan membuat kami lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, teknologi, dan produktivitas. Sehingga pada akhirnya Edutektif dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi.